original sih, itu saya selalu bilang don't try to follow other people gitu. Maksudnya karena sekarang ini kalau misalnya kita mau follow the trend atau kita mau ikut-ikutan apa yang lagi populer gitu istilahnya, itu cepat sekali. Selamat datang di Casa Indonesia IG Live with Alvin Citrowiryo ya. Jadi Mas Alvin sendiri ini adalah seorang founder dan creative director dari Alvinte gitu ya, biro desain, dan karya-karyanya banyak. Dia pernah mendesain kopi lokal dan sudah banyak karya-karyanya dipamerkan di luar negeri gitu Mas ya. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan kesibukan Mas sekarang gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Sekarang sih project kita agak lumayan ada banyak variasi. Jadi kita mengerjakan mulai dari product development untuk furniture dan products atau home and living products. Terus udah gitu juga mengerjakan commercial and private residential. Dan juga kita juga mengerjakan design strategies basically, khususnya untuk commercial clients kita. Jadi sebenarnya dari dulu juga saya punya ketertarikan khusus untuk mendalami desain, bukan hanya dari sisi estetik tapi dari sisi problem solving thinkingnya. Jadi bahwa desain itu sebenarnya sebuah pemikiran untuk mencari solusi. Nah itu bisa diaplikan di segala macam aplikasi istilahnya. Dan itu yang kita coba lakukan. Jadi nggak hanya secara visual indah, tapi juga memiliki fungsi yang baik begitu ya? Ya, betul. Oke, mungkin Mas ini kalau misalnya sebagai background gitu ya, udah WFH tuh dari kapan sih Mas? Kalau misalnya, sekarang kan lagi pandemi nih. Kita sih udah mulai dari tanggal 18 Maret ya, kalau nggak salah. Itu udah lebih dari sebulan dong? Udah satu setengah bulanan, ya. 1,5 bulan. Ada kendala nggak sih Mas ketika Mas melakukan work from home gitu? Mungkin Mas ketika berkomunikasi dengan tim Mas yang lain begitu? Sebenarnya ada macam-macam. Jadi ada positif sama ada negatifnya. Kendalanya emang dari sisi studio operational, komunikasinya jadi agak terbatas. Dalam arti kita yang biasanya bisa langsung ke ruangan sebelah, terus udah gitu langsung discuss dengan 7-8 orang, sekarang harus organize Zoom call, atau nggak misalnya kayak Google Meet, atau misalnya Skype, dan lain-lain segala macam. Terus udah gitu proses asistensi, diskusi, segala macam tuh jadi lebih panjang gitu. Tapi at the same time, beberapa dari team member kita, for instance, yang mereka bisa kerja lebih independently, dan terus dari gitu mereka bisa lebih istilahnya bisa memeasure timeline mereka sendiri, deliverable-nya apa. Nah itu tuh malah jadi lebih efektif karena dengan lebih sedikit waktu yang digunakan untuk berdiskusi, kita bisa achieve lebih banyak gitu istilahnya. Ketika Mas menghadapi hambatan-hambatan tersebut, hal apa sih Mas yang Mas lakukan gitu, misalnya terkait dengan komunikasi dan lain-lain gitu? Salah satunya pasti adaptasi dengan teknologi. Kita coba sebisa mungkin untuk pakai channel-channel yang udah available lah, for instance. Tapi at the same time juga kita belajar untuk bisa berkomunikasi lebih efisien. Jadi apa yang mau dikomunikasikan, kalau bisa benar-benar cuma dikomunikasikan sekali, itu semuanya pesannya sudah tersampaikan gitu. Dibandingin misalnya yang kita kayak seperti biasa, ngomong sedikit, nanti setengah jam lagi ngomong lagi, nanti setengah jam lagi ngomong lagi. Ini kita semuanya dibelajarin gimana caranya untuk bisa communicate lebih efficiently. Oke, jadi mungkin udah 1,5 bulan ya Mas kerja di rumah. Terkait dengan suasana kerja yang nyaman, menurut Mas gimana sih cara membuat area kerja yang lebih membuat produktif begitu? Pasti natural light itu penting. Karena ini tergantung dari disiplin orang ya, tapi banyak orang yang jadi karena tidak diharuskan untuk kerja masuk kantor on time, atau misalnya nggak ada waktu itu,
mereka jadi kadang-kadang bisa kehilangan sense of time gitu ya. Nah ini jadi menurut saya natural light penting biar kita tahu bahwa ini pagi, dan ini kita tahu juga kalau misalnya ini udah at the end of the day gitu. Plus juga misalnya natural light is also very important untuk kulit kita maksudnya ya. Jadi kayak kena vitamin D dan lain-lain segala macam. Terus dari gitu tanaman juga penting sekali. Jadi saya juga mulai memasukkan berbagai macam tanaman di sini misalnya memfilter kan. Ya memfilter misalnya formaldehyde dan lain-lain segala macam. Khususnya sih sebenarnya buat apartemennya itu mungkin penting. Kalau biasanya kan agar tidak bosan kan ada yang menempatkan barang-barang yang menjadi hobi mereka gitu. Kalau Mas Alvin sendiri bagaimana? Suka memasukkan nggak unsur-unsur yang menjadi kesukaan Mas Alvin gitu? Lumayan. Jadi misalnya kalau saya kadang-kadang suka ada banyak buku di sini. Terus udah gitu itu ada foto anjing saya di situ. Walaupun anjing saya emang suka mengganggu saya kerja sih sebenarnya. Tapi at the same time menurut saya ruangannya harus cukup clean supaya kita nggak terlalu distracted. Karena hanya dengan dari social media dan lain-lain itu gampang banget ke distract, dan sekarang karena kita ruangan kerjanya tuh seakan-akan ruang pribadi, kita jadi kayak nggak punya boundaries gitu loh, nggak ada bos yang bilang jangan mainan social media doang gitu, misalnya nggak ada yang ngejerin kayak mana nih kerjaan yang belum kelar gitu. Nah ini menurut saya ini sebuah tantangan self discipline yang cukup challenging gitu, dan apalagi kalau untuk anak kreatif mungkin ya yang lebih gampang ke distracted melihat ini web ini apa segala macam, produktivitas malah bisa turun. Tadi kan kita bicara soal work hour ya, dimana kalau misalnya kerja di rumah mungkin work hour-nya agak berantakan gitu ya. Mungkin Mas Alvin sendiri punya tips nggak sih biar work hour-nya bisa lebih disiplin gitu, kerja ya berhenti begitu? Oke, ini kembali ke orangnya masing-masing. Tapi salah satu cara bekerja yang saya coba apply di diri saya sendiri juga, setiap hari kita udah set goals yang mau di-achieve di hari itu apa. Terus udah gitu goals midterm ya. Jadi misalnya dalam 1 minggu ini apa yang mau di-achieve. Dan itu benar-benar harus di-review seakan-akan pagi-pagi sebelum mulai kerja. Karena gampang banget kita kerja itu istilahnya ya begitu kelar gitu istilahnya. Cuma sekarang mindsetnya kapan kerjaan itu harus kelar, dan itu saya harus bekerja sesuai dengan target yang mau di-achieve. Nah terus udah gitu at the same time emang kita harus reduce the amount of distraction. Jadi apakah itu social media, apakah itu handphone gitu, apakah itu teman, anak, atau anjing, atau piaraan, maksudnya segala macam lah. Maksudnya itu emang harus benar-benar dipagerin, karena kalau misalnya enggak, maksudnya Jakarta sekarang nggak ada, polusinya berkurang. It's nice to sit outside gitu, duduk di luar, bla bla bla. Tentunya 1,5 jam udah lewat gitu. Mungkin kalau Mas Alvin berkenan bisa dilihat quick tour untuk ruang kerja Mas Alvin seperti apa sih? Sebenarnya ini bekas ruang kerja orang tua saya sih sebenarnya, tapi basically ruangannya sangat kecil. Ada jendela yang ngadep ke depan, terus begitu saya menggunakan ada TV di situ untuk ekstra monitor, terus begitu ada beberapa stool di sini, terus begitu saya taruh ada satu backdrop juga, maksudnya biar kasih sedikit warna. Di sebelah sini agak berantakan sih, tapi ada fotonya Martin Westlake di situ, dan kadang-kadang saya suka ganti-ganti aja. Tadi jendela untuk natural light sendiri itu berarti mengarahnya ke matahari pagi atau matahari sore? Ini matahari sore kebetulan yang ini. Okay. Cuma sekarang lagi mendung banget, jadi nggak begitu kelihatan. Mungkin setelah kita bicara mengenai tantangan ya kerja di rumah selama pandemi gitu, mungkin ada blessing in disguise nggak sih Mas? Maksudnya seperti semacam benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita bekerja di rumah begitu? Ya, ada banyak. Justru kadang-kadang ngobrol sama teman-teman terus udah gitu semua pada panik, semua pada
semua pada sangat negatif dan lain-lain. At the same time menurut saya ini ada banyak benefitnya. Satu saya merasa bahwa kita semua sekarang lebih manusiawi terhadap sesama dibandingin dulu. Somehow sekarang manusia mau membantu demi kebaikan gitu, yang menurut saya kayak, ya kenapa nggak dari dulu kayak gitu maksudnya. Dan terus udah gitu, the sense of survivability menurut saya juga sangat penting secara psikologi, bahwa kita tuh bukan yang paling berkuasa lah istilahnya di dalam planet ini gitu ya, di dalam bumi ini gitu. Dan sebenarnya dalam apapun yang kita berkarya, kita punya a big moral responsibility, yang maksudnya kita sebenarnya harus cukup sadar gitu. Apakah kita maksudnya berkarya sesuatu yang hanya istilahnya bikin sampah, nyampah lingkungan, atau misalnya kita mau bikin sesuatu yang benar-benar bisa kasih social and moral value yang sangat positif ke sesama gitu. Nah ini menurut saya sangat bagus, bukan sangat bagus sih, maksudnya ini kan krisis itu kan satu koin yang bisa ada dua sisi gitu, maksudnya tergantung kita mau punya sudut pandang yang mana gitu. Dan terus udah gitu, the sense of survivability menurut saya juga sangat penting secara psikologi, bahwa kita tuh bukan yang paling berkuasa lah istilahnya di dalam planet ini gitu ya, di dalam bumi ini gitu. Dan sebenarnya dalam apapun yang kita berkarya, kita punya a big moral responsibility, yang maksudnya kita sebenarnya harus cukup sadar gitu. Apakah kita maksudnya berkarya sesuatu yang hanya istilahnya bikin sampah, nyampah lingkungan, atau misalnya kita mau bikin sesuatu yang benar-benar bisa kasih social and moral value yang sangat positif ke sesama gitu. Nah ini menurut saya sangat bagus, bukan sangat bagus sih, maksudnya ini kan krisis itu kan satu koin yang bisa ada dua sisi gitu, maksudnya tergantung kita mau punya sudut pandang yang mana gitu. Nah menurut saya juga kadang-kadang kita emang terlalu cepat untuk mau mengejar misalnya kesuksesan, profit, business growth, dan lain-lain, sampai kadang-kadang kita nggak sadar juga mungkin ada certain type of value lebih tinggi yang sebenarnya kita mau achieve gitu. Misalnya kita mau cari fulfillment, you know, maksudnya fulfillment di dalam pekerjaan itu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mengejar deadline, atau nggak misalnya untuk complete satu project dan lain segala macam, sampai akhirnya mungkin udah 20-30 tahun terus udah gitu kayak, waduh kenapa saya nggak merasa fulfilled dengan pekerjaan saya gitu. Nah ini saya dan beberapa teman-teman arsitek selama pandemi ini kita malah jadi sering diskusi gitu, maksudnya salah satunya Dani Wicaksono, Andi Rahmat dari Nusai, Edo dari Museum Macan, terus kayak gitu Eugene juga dari teman produk design, yang kita sering bertukar pikiran gitu, maksudnya oke, ini sebenarnya what type of behavior sih yang sebenarnya kita harus fokus, and then what type of work yang mestinya kita coba berkarya gitu, karena pasti akan ada perubahan, pasti. Jadi cara bagaimana orang behave, cara bagaimana orang purchasing behavior, terus udah gitu interaksi dengan sesama, orang yang punya direct impact terhadap pandemi ini akan merasa lebih takut untuk bisa kembali ke hidup normal gitu istilahnya. F&B businesses yang misalnya collapse akan lebih was-was untuk tipe F&B seperti apa yang dia mau coba develop. Offices yang dulu sangat compact banget, yang orangnya duduknya sebelah-sebelahan, dan terus begitu somehow ada satu yang sakit, dia akan punya this sense of trauma yang basically, aduh kalau saya mau ke kantor nih, aduh kalau bisa jangan terlalu deket-deket deh sama orang lain lah, dan lain segala macam. Nah ini menurut saya ada banyak banget isu yang sebenarnya perlu di-tackle oleh desainer-desainer dan arsitek gitu. Nah ini yang menurut saya, ya untunglah ada waktunya sekarang. Karena kalau misalnya enggak, kita akan selalu mengejar the most efficient and shortest route to finish a project, get profit, and that's it gitu loh. Kita nggak bakal mikirin panjang gitu maksudnya. Nah sekarang saatnya untuk berpikir panjang. Kita bicara misalnya
pandemi ini kan amit-amit ya Mas, misalkan sebagai new normal gitu. Jadi kita hidup dalam kegiatan yang lebih individual gitu. Mungkin nggak sih itu mempengaruhi bentuk furniture atau desain ke depannya gitu? Menurut Mas gimana? Kalau misalnya Mas membayangkan gitu berapa puluh tahun ke depan? Sebenarnya jadi menurut saya bukan masalah bentuk, tapi karakter. Jadi nilai atau karakter apa nih yang akan di-achieve. Saya melihat bahwa setelah saya juga baca berbagai macam report, salah satu main driver dari future trend ke depan ini adalah fear and anxiety. Dua komponen yang paling kuat. Makin banyak ketakutan ini macam-macam, bukan hanya ketakutan secara physical gitu ya, tapi secara mentally, secara emotionally, dan terus udah gitu anxiety itu istilahnya side effect-nya lah istilahnya. Nah jadi manusia nih ditambah dengan pandemi ini akan punya ketakutan yang lebih gitu. Nah ketakutan ini yang harus dijawab dengan oleh brand-brand yang ada di luar sini sekarang gitu. Gimana caranya kita bisa mendesain baik itu sebuah furniture, baik itu sebuah rumah, baik itu sebuah apartemen yang bisa lebih bikin orang merasa, misalnya merasa lebih secure, merasa lebih safe. Juga termasuk menurut saya kalau misalnya furniture, banyak banget yang sacrifice quality demi bisa jualan. Menurut saya ini juga, menurut saya mestinya setelah ini orang akan bisa lebih appreciate, mungkin nggak harus mewah-mewah. Tapi kalau saya beli sebuah produk ini, kualitinya bisa lebih baik. Jadi saya bisa lebih depend dengan produk yang saya beli ini gitu istilahnya. Atau nggak saya bisa lebih rely dengan durability dari sebuah brand ini. Nah ini menurut saya yang sangat penting gitu. Dan dari desain pun sejak pandemi ini salah satu poin yang saya lihat juga bahwa makin pentingnya sebuah cultural context gitu loh. Jadi kita sesama Indonesia nih, kita masih the sense of solidarity ini lebih kuat daripada sebelumnya. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu komponen yang perlu ditanamkan deh produk-produk misalnya ke depannya mungkin ya. Jadi kalau misalnya si produk ini bisa mempunyai cultural context yang lebih kuat, ini bisa mengingatkan bahwa saya pakai produk ini, oh ini Indonesia gitu. Maksudnya mengingatkan saya bahwa saya orang Indonesia gitu. Itu mungkin bisa jadi lebih relevan gitu menurut saya. Tapi hal ini juga masih dalam bentuk studi ya. Jadi nggak ada contoh konkret gitu. Dan kita semua istilahnya di uncharted waters. Jadi kita juga nggak ada yang tahu konsep mana yang paling benar, tren mana yang paling kuat, paling yang kita harus ikutin dan lain-lain. Tapi yang saya yakin sih pasti fear and anxiety ini yang akan ngedrive kita semua, khususnya generasi yang lebih muda ini basically ke depan. Tadi Mbak Miranti nanya itu, Mas, pameran desain internasional kan pada depending, itu gimana pendapatnya Mas? Saya ada beberapa teman dari Italia juga yang kebetulan dari beberapa brand furniture yang juga merasa resah gitu. Emang ada macam-macam nih kondisinya karena saya tahu banyak pabrik di Italia yang ditutup. Tapi ada beberapa pabrik yang di Skandinavia masih operational. Nah ini jadi ada yang rugi, ada yang untung gitu istilahnya. Jadi industri ini juga sedang ada dalam satu perubahan ya, maksudnya karena banyak yang masih mau maintain bisnisnya tetap jalan, tapi offline channels-nya udah mulai terhambat. Nah ini saya melihat akan ada banyak infrastruktur online baru yang akan segera dibikin atau misalnya sudah dibikin, yang mestinya dalam beberapa bulan ini bisa overcome problem-problem seperti ini gitu. Yang kita bisa lihat juga offline event seperti exhibition mungkin akan ada penggantinya versi online. Mungkin. Atau mungkin apakah offline exhibition itu udah tidak begitu relevan, nanti akan diganti dengan berbagai macam channel. Jadi yang menarik ini juga akan ada banyak perubahan, akan ada banyak shift. Ada bisnis-bisnis tertentu yang harus adapt dengan
apa namanya, cara operational yang baru, ada bisnis yang nggak bisa adapt, itu automatically akan lose competition. Dan ada bisnis-bisnis baru yang akan tercipta karena apa namanya, infrastruktur yang baru ini gitu istilahnya. So it's going to be interesting gitu. Maksudnya kita bakal bisa lihat, nggak mungkin nggak di akhir tahun ini ya, tapi mungkin tahun depan apakah company-company yang ikutan offline events ini akan tetap melakukan hal yang dengan jalur yang sama, atau ternyata by the early next year udah ada begitu banyak channel-channel baru yang basically untuk bisa dipakai untuk bisa istilahnya berdagang atau do business. Tadi saya baca atau saya lihat di Instagramnya Avinte itu, Mas sedang mengadakan proyek ya bersama dengan Technicolor dan Cotton Ink, itu mungkin bisa jelaskan Mas? Iya, itu sebenarnya satu project residential yang kita kerjasama antara Vivere dengan Cotton Ink. Jadi kita mau coba tackle sebenarnya lebih ke apa namanya, mendekorasi compact living space, dalam arti ini konteksnya sebuah apartemen yang ukurannya sekitar 80 meter persegi, 2 bedroom gitu. Nah ini banyak apartemen yang apartemen kebanyakan ya gitu, maksudnya banyak yang karakter dari si pemiliknya ini nggak begitu bisa ke-express gitu. Nah di sini kita mau coba untuk olah secara artistik untuk bisa mengekspresikan apa namanya, karakter dari Cotton Ink dalam arti misalnya kayak millennials gitu, yang untuk bisa bikin apartemen ini rasanya jadi lebih fun, lebih live, dan at the same time juga penggunaan dari furniture yang banyak yang multifungsi. Jadi karena yang menurut saya sih sangat relevan. Jadi ruang keluarga itu bisa jadi ruang makan, bisa jadi ruang kerja juga. Jadi antara kita socialize and relax, antara kita makan dan antara kita kerja, itu bisa dipakai gitu. Jadi ruangan seperti itu yang apa namanya, menurut saya sangat relevan gitu, karena sekarang kita mau nggak mau harus melakukan semua kegiatannya kan di rumah ya. Jadi menurut saya itu cukup menarik. Kalau yang saya lihat kan mungkin yang menarik itu juga pemilihan pola warnanya juga Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan pemilihan warna, skema warnanya. Ya, karena ini kebetulan juga kerjasama dengan campaign dari salah satu collection terbarunya dari Cotton Ink, yang mereka tuh banyak bikin pattern yang sangat organik dan berwarna-warni. Yang itu juga kita coba translate ke dalam interiornya. Jadi ada satu tembok di living roomnya yang dibikin ada artworknya tuh very organic gitu ya, maksudnya. Jadi dalam bentuk panel-panel ada warna-warna yang sebenarnya itu juga terinspirasi dari collection mereka, tapi at the same time juga apa namanya, it ties into the whole space lah in a way. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung ke akun Instagramnya Avinte Studio, bisa dilihat di situ proyeknya seperti apa. Terus ada proyek ke depan kah Mas yang ingin dijalankan lagi selain itu mungkin? Sebenarnya ada beberapa project yang lagi on hold karena pandemi ini, khususnya misalnya F&B atau hospitality, hotel. Tapi at the same time kita juga lagi ngedevelop beberapa furniture design untuk ada klien kita, dan terus udah gitu ada beberapa residential project juga yang masih berjalan. Dan terus udah gitu sebenarnya kita juga lagi melakukan research. Kita mau coba untuk untuk mempelajari dan untuk bisa come up with a new solution, kira-kira F&B konsep ke depan ini mestinya seperti gimana. Jadi kita mau coba mempelajari behavior dari orang-orang, dan at the same time dari sisi operator juga bagaimana untuk bisa mengatasi ini, karena tentunya juga banyak yang ingin kembali ke apa namanya, ingin kembali bisnisnya cepat berjalan gitu, dan kita mau coba untuk cari solusi istilahnya. Mungkin Mas Alvin kan terkenal sebagai desainer yang karyanya sudah
melalang buana kemana-mana gitu Mas, ke pameran-pameran internasional gitu. Mungkin ada tips dan trik nggak sih untuk para desainer muda yang ingin karya-karyanya dikenal lebih luas lagi begitu? Be original sih, itu saya selalu bilang. Don't try to follow other people gitu. Maksudnya karena sekarang ini kalau misalnya kita mau follow the trend atau kita mau ikut-ikutan apa yang lagi populer gitu istilahnya, itu cepat sekali dan apa ya istilahnya, there's no point menurut saya, karena if you want to follow something, you're already one step behind. Udah pasti. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya, dan desainer menurut saya ya, maksudnya kita juga harus identify sebuah problem yang kita mau solve dengan desain kita. Desain kita tuh bukan hanya untuk dijual, menurut saya ya, maksudnya desain itu bukan hanya untuk dijual, tapi itu sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah problem. Bentuk ekonominya adalah produk itu dijual, terus begitu kita dapat fee atau royalty dan lain-lain segala macam. Tapi menurut saya desainer dari manapun juga, maksudnya kita harus fokus ke problemnya. Jadi menurut saya jangan terlalu kemakan yang namanya tren itulah maksudnya, dan jangan terlalu fokus terhadap maksudnya kita mau ngejar apa yang populer gitu. Menurut saya there's other bigger problems yang we need to solve. And menurut saya maksudnya juga jadi di dalam industri desain itu ada banyak banget komponen yang sebenarnya belum terisi oleh desainer. Jadi misalnya desainer itu bukan hanya selalu harus menjadi desainer dan harus punya desain studio. Ada banyak kurator yang dibutuhkan. Ada banyak penulis kayak Mas Fauzan maksudnya. Jadi punya background desain, architecture, interior design dan lain segala macam, tapi menulis. Mesti ada banyak banget hal yang perlu ditulis oleh orang yang punya passion dan terus udah gitu expertise di industri yang sama. Ada banyak yang perlu mempelajari behavior dari pasar gitu, atau nggak behavior dari pengguna-penggunanya. Ada banyak banget. Ada juga yang perlu ngejual, tau nggak sih? Jadi kayak nggak bisa juga desainer, maksudnya ini yang saya coba lakukan gitu maksudnya. Jadi mulai mendesain, ngurusin produksi, terus udah gitu komunikasi brandingnya, dan akhirnya jualan. Menurut saya itu sangat tidak efektif gitu dan efisien gitu. Dan kita bisa lihat di negara-negara maju semua komponen itu sudah terisi. Jadi penulis kuratorial untuk pameran desain itu udah backgroundnya ada arsitek, dan lain-lain segala macam. Editor di majalah, misalnya majalah Domus. Waktu itu kemarin saya sempat diskusi juga dengan Andi Rahmat tentang media dan kita membahas beberapa media-media yang besar di dunia gitu di desain, dan banyak juga yang misalnya kayak majalah Domus di Itali yang dieditorin oleh kebetulan desainer-desainer dan arsitek-arsitek terkenal di Itali gitu. Jadi ada banyak nih komponen-komponen yang perlu diisi oleh desainer-desainer ini. Jangan semuanya desainer itu maunya jadi punya desain studio, mau bikin, maksudnya kayak gitu. Jadi kita nanti akan ada satu komponen yang sangat saturated, sementara komponen-komponen lain ini sangat kurang gitu. Menurut saya sih, kalau misalnya saya boleh kasih masukan sedikit ya, kita perlu lebih banyak lagi desainer di pemerintahan. Karena design is all about problem solving, and it seems that the government is not doing their best. Maksudnya kita butuh orang yang bisa lebih kreatif untuk cari solusi. Maksudnya mendesain itu, again, solving problem secara creatively gitu ya. Bukan hanya menggambar maksudnya atau bikin 3D. Nah itu banyak banget diperlukan gitu. Ngomong-ngomong tadi kita bicara soal ini ada yang nanya nih Mas, ngomong plan exhibition, apa yang harus kita lakukan sebagai desainer untuk mempertahankan sense of tactility sebuah karya yang mungkin menjadi kendala di virtual exhibit gitu. Jadi mungkin lebih ke tekstur atau misalnya mediumnya begitu. Iya, itu problemnya ya. Maksudnya emang salah satu problem dari online itu kan kita nggak megang benar-benar. Tapi at the same time menurut saya ini emang salah satu challenge yang kita sebagai desainer, gimana caranya kita bisa mengekspresikan that tactility. Apakah
tactility itu sesuatu yang sangat dijual atau enggak misalnya. Kalau kita mendesain sebuah produk yang produknya benar-benar harus dirasakan baru kita bisa merasakan value-nya, ya itu susah gitu. Atau apakah malah dia harus mendesain produk yang nilai tactility-nya agak di-reduce dan diganti dengan misalnya nilai audio dan visualnya misalnya. Senses kita kan ada 5 istilahnya. Kalau misalnya tiba-tiba tangan kita mati rasa, ya one of the other senses akan lebih sensitif gitu. Jadi mungkin sebagai sebagai desainernya atau sebagai brand ownernya or something, mungkin bisa fokus ke channel yang udah available dan terus begitu di-optimize di situ. Jangan kita expect jual something yang very tactile tapi misalnya di digital platform gitu. Tapi kalau misalnya kita maximize audio, visual, mungkin experiential misalnya dengan virtual reality dan lain-lain, mungkin bisa aja gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Mas. Karena kita sudah mau habis waktunya. Tadi kita bicara soal bagaimana sih desainer muda ini karya-karyanya bisa lebih terkenal gitu kan di kancah internasional. Tapi di sisi lain kita juga bicara misalnya soal banyaknya pembajakan di Indonesia begitu. Dan sebenarnya dibandingkan kita harus lebih menyalahkan desainer, nggak kreatif dan lain-lain, sebaiknya apa sih Mas? Mungkin apakah dari marketnya kah yang harus lebih paham atau pemerintahnya seperti apa Mas? Menurut Mas, pandangan Mas? Ini jawabannya sangat kompleks dan panjang dan lebar karena problemnya tuh layernya sangat banyak. Jadi kalau misalnya paling bagus kalau misalnya desainernya bikin sesuatu yang original, pasarnya udah mengerti. Nah, gimana caranya untuk bisa bikin mengerti itu? Bisa di-educate secara aktif dalam arti si desainer ini selalu mengkomunikasikan bahwa produknya original dan lain segala macam. Tapi secara pasif pun misalnya harus maksudnya di-educate oleh misalnya dari pihak media. Kalau misalnya budgetnya terbatas, jangan beli barang palsu, tapi beli barang ini, gitu misalnya. Itu ada satu campaign yang dulu pernah dilakukan oleh Elle Decor UK, yang mengajarkan ada beberapa produk yang bentuknya mirip-mirip, tapi dengan price level yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya nggak mampu beli produk ini optionnya B, ini optionnya C. Tapi jangan beli barang palsu, gitu istilahnya. Nah, terus dari gitu, dari sisi regulator, ini yang selalu saya udah sampai mulut berbusa coba ngomongin ke pemerintah. Mereka harus bikin sebuah regulasi maksudnya yang bisa bikin, mungkin misalnya ada satu insentif barang yang benar-benar didesain oleh desainer, diproduksi di Indonesia, menggunakan material Indonesia, mungkin harus ada tax insentif. Apakah dia nggak usah bayar pajak? Apakah dia ada semacam stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Sementara kalau barang yang udah jelas-jelas jiplakan, mestinya bayar cost-nya, mungkin mesti bayarnya tax-nya double gitu. Jiplakan, low quality, terus udah gitu datang dari luar negeri, tax-nya lebih tinggi lagi. Jiplakan dari luar negeri, terus udah gitu barangnya dari plastik yang disposable, istilahnya nyampahnya bakal di negara kita, bayar tax-nya 3 kali gitu misalnya. Nah ini kan mestinya regulasi ya. Jadi kenapa kalau misalnya kita ngeliatin di negara-negara maju mobil listrik itu banyak yang jualan, bukan karena mobil listrik itu lebih murah daripada mobil bensin, tapi karena dikasih insentif dan stimulus oleh pemerintah. Nah ini dia, jadi maksudnya nggak bisa hanya dari satu pihak, karena kalau misalnya hanya dari satu pihak, istilahnya desainer yang keluar dia bikin produk original, terus gitu misalnya di-copy dan dijual yang harganya lebih murah, dan nggak ada yang bilang bahwa lebih murah tapi ngopi itu nilai moralnya lebih rendah gitu, maksudnya nggak ada yang bilang, ya pasti pasar akan selalu mencari produk yang paling murah gitu loh. Nah jadi ini harus diedukasi gitu, dan harus benar-benar dijunjung tinggi, karya-karya yang original itu dijunjung tinggi, yang nyontek harus dikasih tahu itu jelek. Di Indonesia kan problemnya nggak ada, mestinya budaya kita nih, kita agak kurang kritis. Semua dibilang bagus. Jadi yang jelek nggak dibilang jelek, yang bagus nggak dibilang bagus gitu. Jadi pasarnya yang agak awam, mereka melihat mana yang bagus ya. Oh yang paling murah lah, yang paling murah paling bagus. Padahal nggak seperti itu. Dan ya ini problem ya maksudnya.
Tapi ya harus mulai disuarakan, karena begitu kita bisa take benefit dari added value yang dibikin di dalam negeri itu sendiri. Itu bukan hanya rakyatnya, tapi ekonomi dari dalam negerinya itu sendiri yang bisa dapat benefitnya. Kalau kita semuanya ngejar barang lebih murah, mau lebih sukses, lebih murah lagi, mau lebih sukses, lebih murah lagi, sampai akhirnya yang paling murah itu mati. Nah, itu nanti industrinya akan memakan dirinya sendiri. Itu yang terjadi di sini sekarang. Tapi dan memang seperti itu kan mekanisme pasar yang terjadi di Indonesia begitu kan, persaingan pasar mencari yang paling murah dan paling mendingan begitu. Yang saya nggak ngerti juga itu karena saya sering ngobrol dengan beberapa teman-teman dari Sweden. Mereka bilang gini, kita sih di Sweden kalau misalnya nggak punya duit ya, kita beli IKEA. Kalau punya duit ya beli Fritz Hansen gitu misalnya. Tapi we would never buy a fake Fritz Hansen, never. Kenapa kalau di Indonesia malah kalau kaya beneran beli Fritz Hansen, kalau misalnya nggak punya duit beli palsuannya gitu loh. Kenapa? Tapi itu menurut saya itu harus di-educate, dan itu harus di-educate dari kecil gitu maksudnya. Begitu dari kecil di-educate, nggak boleh buang sampah. Kalau misalnya dikasih barang harus bilang terima kasih. Apa bedanya dengan jangan beli barang palsuan, you know? Tapi kalau misalnya beli barang palsuan itu dilumrahkan, ya of course. Di sini kan, you know, negaranya begitu ya maksudnya. Oke Mas Alvin, teman-teman Kasa tadi kita udah hampir 30 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol. Kita udah ngobrol soal WFH, kita ngobrol soal proyek-proyek terkininya Mas Alvin. Terima kasih banyak Mas Alvin telah hadir di IG Live Kasa Inside the Studio. Mungkin Mas Alvin punya pesan-pesan penutup mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman viewers Kasa Indonesia. Stay positif, jangan terlalu stres, kita harus pintar banget untuk menfilter information intake kita, karena ada banyak banget, saya ngecapnya nih media terrorism. Karena segala macam media ini benar-benar hanya bikin kita bingung doang. So we need to be very smart, and at the same time mendingan kita benar-benar berpikir when this whole pandemic is over, karya atau perilaku atau misalnya impact apa yang kita mau kasih ke sesama kita dan ke dunia ini gitu. Saatnya sekarang berpikir, dan begitu udah kelar, it's time to put it into action. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Stay safe dan semoga lancar semua proyek-proyeknya. Sama-sama, thank you. Fauzan dari Kasa Indonesia, terima kasih telah menghadiri IG Live Kasa Inside the Studio. Terima kasih Mas Alvin. Thank you. Stay safe. Yo.